Baginda sukses hibur masyarakat Balangan di KPU Fest 2024. KPU Balangan gelar Fun Walk dorong partisipasi warga dalam Pilkada 2024. Balangan siap unjuk potensi wisata di Calendar of Event Kalsel 2025 di Batam. Pemkab Balangan dan ribuan santri peringati Hari Santri Nasional 2024. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa pemirsa. Tayangan yang Anda saksikan tadi adalah cuplikan berita-berita yang berhasil dihimpun tim Media Center Pemerintah Kabupaten Balangan selama beberapa waktu terakhir bersama saya, Siti Nisrina Wadliah. Berikut batarbangan selengkapnya. KPU Fest Kabupaten Balangan 2024 sukses dimeriahkan oleh penampilan grup band Bagindas yang tampil di area Komplek Perkantoran Tugu Maritam, Kecamatan Paringin Selatan, Sabtu 19 Oktober 2024 malam. KPU Fest Kabupaten Balangan 2024 sukses dimeriahkan oleh penampilan grup band Bagindas yang tampil di area Komplek Perkantoran Tugu Maritam, Kecamatan Paringin Selatan, Sabtu 19 Oktober 2024 malam. Dalam penampilannya, Bagindas membawakan 10 lagu hits mereka, seperti Empat Mata, Buktikan, Maafkan, Dari Mata Turun ke Hati, Suka Sama Suka, Apa Yang Terjadi, Sayang, 100% Cintaku, Ai, dan ditutup dengan lagu Cinta. Aksi panggung Bagindas ini berhasil menghibur masyarakat Balangan yang hadir memadati lokasi acara. Sebelum penampilan dari Bagindas, acara ini juga dimeriahkan dengan hiburan tradisional berupa tarian dari Sanggar Seni Wadian Tambai, serta penampilan teke skoters reggae yang turut menyemarakan suasana. KPU Fest 2024 merupakan bagian dari upaya Komisi Pemilihan Umum atau KPU Kabupaten Balangan dalam mensosialisasikan pemilihan kepala daerah atau Pilkada yang akan dilaksanakan pada Rabu 27 November 2024. Ketua Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan Sumber Daya Manusia KPU Balangan Wahyudi menyampaikan bahwa acara ini bertujuan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pilkada mendatang. Wahyudi berharap melalui kegiatan ini, masyarakat Balangan dapat menerima seluruh informasi terkait pilkada, sehingga pelaksanaan pilkada nanti dapat berjalan sukses, aman, jujur, dan adil. Adapun KPU Fest sendiri berlangsung dari tanggal 18 hingga 20 Oktober 2024 dengan berbagai rangkaian kegiatan termasuk lomba video, foto, dan lomba mewarnai bertema Pilkada 2024 yang diadakan untuk semakin memeriahkan acara. Abdul Halim dan juru kamera Muhammad Rifki melaporkan untuk Media Center Pemerintah Kabupaten Balangan. Dalam rangkaian KPU Fest 2024, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Balangan menggelar kegiatan Fun Walk yang berlangsung di Komplek Perkantoran Tugu Maritam, Paringin Selatan, Minggu 20 Oktober 2024. Dalam rangkaian KPU Fest 2024, Komisi Pemilihan Umum atau KPU Kabupaten Balangan menggelar kegiatan Fun Walk yang berlangsung di Komplek Perkantoran Tugu Maritam, Paringin Selatan, Minggu 20 Oktober 2024. Acara ini dihadiri ratusan warga yang antusias mengikuti kegiatan sambil berolahraga dan meramaikan suasana pemilihan kepala daerah atau pilkada yang semakin dekat. Pelepasan peserta dilakukan oleh penjabat sementara atau PJS Bupati Balangan Taufik Hidayat, didampingi jajaran Forkopimda Kabupaten Balangan. Dalam sambutannya, Taufik Hidayat sangat mengapresiasi langkah KPU Balangan dalam mendekatkan informasi terkait Pilkada 2024 kepada masyarakat. Ia juga mengingatkan pentingnya menjaga kondisi yang kondusif menjelang pilkada ini. Deklarasi Pilkada Damai 2024 tersebut dipimpin oleh Ketua KPU Balangan Ahmad Turjani. Dalam deklarasi ini seluruh peserta menyatakan komitmen untuk mendukung pilkada yang damai, aman, dan demokratis. Selain Fun Walk, KPU Balangan juga membagikan berbagai door prize menarik kepada peserta yang beruntung. Hadiah-hadiah yang disiapkan antara lain mesin cuci,
sepeda listrik, TV LED, kulkas, kompor gas, handphone, hingga hadiah-hadiah hiburan seperti payung. Dengan adanya kegiatan ini, KPU Balangan berharap dapat membangun kesadaran masyarakat terhadap pentingnya partisipasi aktif dalam Pilkada 2024, serta menjadikan ajang tersebut sebagai pesta demokrasi yang aman dan meriah bagi seluruh warga Balangan. Abdul Halim dan juru kamera M. Fadli Rahman melaporkan untuk Media Center Pemerintah Kabupaten Balangan. Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Balangan menggelar rapat persiapan partisipasi dalam pameran pariwisata dan ekonomi kreatif, serta peluncuran Calendar of Events Provinsi Kalimantan Selatan 2025, Senin 21 Oktober 2024. Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata atau Disporapar Kabupaten Balangan menggelar rapat persiapan partisipasi dalam pameran pariwisata dan ekonomi kreatif serta peluncuran Calendar of Event Provinsi Kalimantan Selatan 2025, Senin 21 Oktober 2024. Rapat persiapan yang digelar di Aula Lembah Batu Piring, Kecamatan Paringin Selatan, ini turut mengundang sejumlah satuan kerja perangkat daerah atau SKPD terkait. Diketahui peluncuran Calendar of Event tahun ini akan diselenggarakan di Kota Batam pada 9 sampai 10 November 2024, di mana Balangan telah mendapatkan satu stand secara gratis untuk memamerkan produk unggulan dan destinasi wisatanya. PLT Kepala Disporapar Balangan Melda Resda Elpa menyampaikan bahwa rapat ini merupakan tindak lanjut dari undangan Dinas Pariwisata Provinsi Kalimantan Selatan yang menugaskan Balangan untuk ikut serta dalam agenda tahunan tersebut. Melda menyebut partisipasi ini merupakan peluang besar untuk mempromosikan ciri khas dan potensi Kabupaten Balangan baik dalam bidang pariwisata maupun ekonomi kreatif. Itu kegiatan tahunan yang dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata Provinsi Kalimantan Selatan yang tahun ini dilaksanakan di Batam. Jadi kegiatan ini merupakan kegiatan yang turun-temurun nantinya juga akan dilaksanakan di Kabupaten Balangan, tapi kita masih berkonsultasi dengan pimpinan mau diletakkan di mana. Nah, kalau kegiatan itu mungkin kami lebih pada semua SKPD dan warga Balangan yang ada di daerah tujuan itu yang akan kami undang. Sementara itu, Kepala Bidang Pengembangan Pemasaran Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kabupaten Balangan Mary Rosida menjelaskan bahwa rapat ini bertujuan untuk mengajak seluruh dinas terkait agar ikut mendukung kegiatan tersebut. Pada hari ini kita rapat ini mengundang SKPD terkait, jadi mohon dukungan atau partisipasi untuk ikut serta dalam kegiatan launching of event Provinsi Kalimantan Selatan. Dan di sana juga acaranya nanti selain launching Calendar of Event ada pameran pariwisata dan ekonomi kreatif. Jadi setiap kabupaten kota itu akan buka stand di sana untuk mempromosikan produk-produk unggulan di kabupaten masing-masing dan juga mempromosikan destinasi wisata yang ada di masing-masing kabupaten, dan juga Kabupaten Balangan salah satunya yang akan mengikuti kegiatan tersebut. Mary berharap melalui keikutsertaan ini Kabupaten Balangan dapat semakin maju dalam bidang pariwisata dan ekonomi kreatif. Diharapkan nantinya di sana Kabupaten Balangan akan mempromosikan produk unggulan dari ekonomi kreatif dan juga destinasi wisata yang ada di Kabupaten Balangan. Mudah-mudahan Balangan itu tambah maju destinasi wisatanya dan juga ekonomi kreatifnya. Abdul Halim dan juru kamera Anantio melaporkan untuk Media Center Pemerintah Kabupaten Balangan. Mengusung tema menyambung juang merengkuh masa depan, jajaran pemerintah Kabupaten Balangan memperingati Hari Santri Nasional yang berlangsung di halaman kantor Bupati Balangan, Paringin Selatan, Selasa, 22 Oktober 2024. Mengusung tema menyambung juang merengkuh masa depan, jajaran pemerintah Kabupaten Balangan memperingati Hari Santri Nasional yang berlangsung di halaman kantor Bupati Balangan Paringin Selatan Selasa 22 Oktober 2024. Acara ini dipimpin langsung oleh pejabat sementara atau PJS Bupati Balangan Taufik Hidayat
dan dihadiri unsur Forkopimda, Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Balangan, para Kepala SKPD, pimpinan pondok pesantren, serta para santri. Menteri Agama Republik Indonesia Kiai Haji Nasaruddin Umar dalam amanatnya yang dibacakan PJS Bupati Balangan Taufik Hidayat menyampaikan bahwa Hari Santri yang diperingati setiap 22 Oktober adalah momentum bagi semua untuk mengenang dan menteladani para santri yang telah memperjuangkan dan mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Lebih lanjut, Menteri Agama mengatakan, sejarah mencatat bahwa kaum santri adalah salah satu kelompok yang paling aktif menggelorakan perlawanan terhadap para penjajah. Salah satu bukti perlawanan santri terhadap para penjajah adalah peristiwa revolusi jihad. Pada tanggal 22 Oktober 1945 yang dimaklumatkan oleh Hadratus Syekh Kiai Haji Hashim Asy'ari. Oleh karena itu, melalui momentum Hari Santri Nasional, Menteri Agama mengajak kepada seluruh komponen bangsa ataupun latar belakangnya untuk turut serta merayakan karena Hari Santri adalah milik semua golongan dan milik seluruh elemen bangsa yang mencintai negaranya. Pada kesempatan ini, PJS Bupati Balangan Taufik Hidayat yang ditemui usai acara menambahkan sesuai dengan tema Hari Santri 2024, para santri di Kabupaten Balangan diharapkan agar dapat meneruskan semangat para pejuang yang notabene berasal dari pondok pesantren. Kami mengucapkan selamat Hari Santri tahun 2024 ya, untuk khususnya para santri di Kabupaten Balangan. Harapan kita sebagai kepala daerah di Kabupaten Balangan menginginkan bahwa estafet perjuangan para pendahulu yang notabene berasal dari pondok pesantren, yang notabene berasal dari santri, itu terus ditingkatkan ya, terus disambung ya perjuangan ini sesuai dengan tema Hari Santri tahun 2024 ini. Sementara itu, Ketua Forum Komunikasi Pondok Pesantren Kabupaten Balangan Kiai Abdul Mukni mengatakan bahwa Pemkab Balangan selalu mendukung para santri dan memperhatikan kebutuhan pokok pesantren. Terakhir, Abdul Mukni juga menyampaikan terima kasih kepada Pemkab Balangan yang memperhatikan para santri dan pondok pesantren, sehingga para santri yang berbakat baik di ilmu agama dan ilmu pengetahuan umum diharapkan dapat mencapai cita-citanya. Untuk tahun 2024 ini, alhamdulillah para santri dengan pemerintah itu luar biasa berjalan, terutama untuk santri kebutuhannya dan baik kebutuhan fasilitas atau sarana prasarana di pondok pesantren itu dilengkapi oleh pemerintah sesuai dengan kebutuhan dan keperluan santri itu sendiri. Abdul Halim dan juru kamera M. Rifki melaporkan untuk Media Center Pemerintah Kabupaten Balangan. Demikian Batarbangan edisi kali ini. Saya Siti Nisrina Mudlia dan segenap tim yang bertugas pamit undur diri. Jangan lupa saksikan terus dan subscribe channel YouTube Media Center Pemerintah Kabupaten Balangan. Terima kasih atas segala perhatian dan sampai jumpa lagi di edisi Batarbangan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.